Halo semua, kami dari kelompok 3 mata kuliah Kapital serta Aljabar 2 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pemanfaatan aljabar linier untuk menganalisis dinamika pertumbuhan populasi ternak domba. Kelompok kami beranggotakan Tia Aneska Leticia Tanafa, Nimas Prakesti Mika Aziz, dan Deborah Octavia Girsang. Selanjutnya kita akan masuk kepada latar belakang dari topik ini. Domba merupakan hewan ternak dengan karakteristik unggul seperti kemampuan reproduksi tinggi, yaitu 1-2 anak per kelahiran, dengan kelahiran lebih dari 1 kali per tahunnya, dan adaptasi lingkungan yang baik. Hal ini menjadikannya penting dalam mendukung ekonomi masyarakat, baik untuk konsumsi domestik maupun komersial. Pendekatan aljabar linier, khususnya matriks transisi, memungkinkan pemodelan perubahan populasi berdasarkan kelompok umur dan tingkat reproduksi. Metode ini membantu memprediksi dinamika populasi untuk perencanaan peternakan yang berkelanjutan. Metode eliminasi Gauss-Jordan mendukung analisis lebih kompleks, seperti menentukan populasi awal untuk mencapai target tertentu dengan memastikan matriks transisi memiliki inverse melalui perhitungan determinan. Integrasi data lapangan dengan metode matematis memberikan solusi efektif untuk pengelolaan peternakan. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana penerapan matriks transisi untuk memodelkan perubahan populasi domba berdasarkan kelompok umur dan tingkat reproduksi. Yang kedua, apakah matriks transisi yang digunakan dalam pemodelan populasi domba memiliki determinan yang tidak singular sehingga dapat digunakan untuk perhitungan lebih lanjut. Yang terakhir, bagaimana menerapkan metode eliminasi Gauss-Jordan untuk menentukan populasi awal yang diperlukan agar mencapai target populasi pada waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan matriks transisi untuk memprediksi pertumbuhan populasi domba berdasarkan kelompok umur dan tingkat reproduksi, kemudian mampu menganalisis kelayakan matriks transisi yang digunakan dalam pemodelan populasi domba dengan memeriksa nilai determinannya. Yang terakhir, mengetahui bagaimana metode eliminasi Gauss-Jordan dalam menentukan populasi awal yang diperlukan untuk mencapai target populasi pada tahun berikutnya. Landasan teori pada topik ini adalah persamaan linier dan matriks. Persamaan linier adalah operasi matematika yang melibatkan koefisien dan atau variabel tanpa mengandung eksponensial, trigonometri, atau pembagian antara variabel. Secara umum, persamaan linier dengan n variabel x1, x2, sampai xn dapat dinyatakan dalam bentuk a1, x1 ditambah dengan a2, x2 sampai dengan an, xn sama dengan b. Variabel-variabel dalam persamaan ini sering disebut sebagai faktor yang tidak diketahui. Kemudian matriks. Matriks adalah representasi persamaan linier berupa susunan angka 2 dimensi berbentuk kotak. Sebuah matriks M berukuran M kali N memiliki M baris dan N kolom dengan M kali N elemen. Contoh matriks A11 sampai A1N dan A21 sampai AN1. Angka dalam matriks disebut elemen dan ukuran matriks ditentukan oleh jumlah baris dan kolom. Kemudian ada jenis-jenis matriks. Yang pertama adalah matriks bujur sangkar, yaitu matriks dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom, Mn. Misalnya, matriks A berukuran 2 kali 2 disebut matriks bujur sangkar berordo 2. Matriks ini juga dikenal sebagai matriks kuadrat. Kemudian ada matriks diagonal, yaitu matriks bujur sangkar yang semua elemen di luar diagonal utama nilainya 0, dan paling tidak terdapat satu elemen pada diagonal utama yang tidak 0. Matriks diagonal dinotasikan dengan D. Yang ketiga adalah matriks identitas, merupakan matriks bujur sangkar yang elemennya bernilai 1 pada diagonal utama dan bernilai 0 pada tempat lain di luar diagonal utama. Matriks identitas dinotasikan dengan IT. Selanjutnya ada matriks segitiga. Matriks segitiga merupakan matriks bujur sangkar dengan elemen tertentu bernilai 0. Matriks segitiga bawah elemen di atas diagonal utama bernilai 0. Matriks segitiga atas memiliki elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Kemudian ada matriks 0, di mana semua elemennya mempunyai nilai 0, biasanya dinotasikan dengan 0. Lalu ada matriks skalar yang merupakan matriks hasil perkalian suatu matriks identitas dengan suatu skalar atau bilangan konstan. Yang terakhir ada matriks simetri. Matriks simetri misalkan A adalah suatu matriks bujur sangkar, maka A dinamakan matriks simetri jika memenuhi hubungan A sama dengan A inverse. Selanjutnya kita masuk kepada hasil pembahasan pada topik ini. Kita misalkan terdapat 18 ekor domba muda, 10 ekor domba dewasa berumur 1 tahun, dan 8 ekor domba dewasa berumur 2 tahun. Maka kita dapatkan populasi awal yaitu P0 sama dengan matriks berukuran 1 kali 3 yaitu 18, 10, dan 8. Lalu kita dapatkan hasil dari matriks awal A
yaitu baris pertama menunjukkan bahwa populasi domba muda bertambah dari hasil reproduksi domba dewasa, yaitu 2 anak dari domba berumur 1 tahun dan 3 anak dari domba berumur 2 tahun. Baris kedua menunjukkan bahwa populasi domba berumur 1 tahun berasal dari domba muda yang bertumbuh usia. Baris ketiga menunjukkan bahwa populasi domba berumur 2 tahun berasal dari domba berumur 1 tahun yang bertambah usia. Lalu untuk menghitung populasi domba di tahun berikutnya, kita menggunakan rumus P T plus 1 sama dengan A dikali PT. Dihitung dengan P1 sama dengan A dikali populasi awal atau P0. Didapatkan P1 sama dengan matriks berukuran 1 kali 3 yaitu 44, 18, dan 10. Yang berarti terdapat 44 ekor domba muda, 18 ekor domba berumur 1 tahun, dan 10 ekor domba berumur 2 tahun pada tahun berikutnya. Selanjutnya kita mencari determinan matriksnya dan didapatkan bahwa determinan matriks A adalah 3, yang berarti matriks ini tidak singular dan memiliki inverse sehingga dapat digunakan untuk proyeksi populasi lebih lanjut. Selanjutnya, untuk menyelesaikan sistem persamaan dapat menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Langkah pertama yaitu melakukan pivoting karena elemen utama 11 bernilai 0, maka baris pertama ditukar dengan baris kedua sehingga matriks menjadi seperti berikut. Langkah kedua adalah skalakan baris kedua. Skalakan baris kedua sehingga elemen pivot posisi 22 menjadi 1. Kemudian langkah ketiga, eliminasi elemen di kolom kedua. Pada baris ketiga, kurangi baris ketiga dengan baris kedua. Lalu langkah keempat, skalakan baris ketiga. Skalakan baris ketiga sehingga elemen utama yaitu posisi 33 menjadi 1. Lalu langkah kelima, eliminasi elemen di kolom ketiga. Kurangi elemen di kolom ketiga menjadi 0 untuk baris pertama dan kedua. Lalu didapatkanlah hasil akhirnya, matriks identitas telah terbentuk di bagian kiri dan solusi dari sistem persamaan adalah matriks 1 kali 3 yaitu 18, 10, dan 8, di mana 18, 10, dan 8 merupakan populasi awal atau P0. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa eliminasi Gauss-Jordan dengan pivoting menghasilkan populasi awal yang sesuai. Terdapat 3 kesimpulan dari pembahasan topik ini. Yang pertama, pemodelan populasi ternak domba dengan aljabar linier, khususnya menggunakan matriks transisi, dapat menjadi alat untuk meramalkan pertumbuhan populasi domba setiap tahunnya. Yang kedua, berdasarkan nilai determinan matriks transisi yaitu 3, menunjukkan bahwa matriks tidak singular dan memiliki inverse, sehingga dapat digunakan untuk proyeksi lebih lanjut. Yang ketiga, metode eliminasi Gauss-Jordan digunakan untuk menentukan populasi awal yang dibutuhkan agar dapat mencapai populasi tertentu pada tahun berikutnya. Demikian hasil kerja kelompok kami dari kelompok 3. Terima kasih banyak.